Baik teman-teman, mari kita mulai praktikum pengolahan data ekonomi kita pada pagi hari ini. Materinya adalah multinomial logistic regression, ya, multinomial logistic regression. eh Apa itu multinomial logistic regression? Ya, jadi kita sebelumnya sudah praktek mengenai logit ya, logit, logit di mana logit itu ya. Kemarin kita sudah ada yang namanya logit. Di mana logit itu di sini ada dua kategori dalam dependent ya. Dua kategori dalam dependent yakni penilai satu dan 0. Biasanya ini adalah yes no question ya atau jawaban yang dia punya kontras. Ya tidak, suka tidak suka, lapar tidak lapar ya, dan lainnya. Nah, kemudian bagaimana kalau Y-nya ini dia berkategori juga ya, kategori juga, tetapi kategorinya adalah dua, lebih dari dua. Ya, atau kalau di Terima sini kasih. adalah di sini adalah R lebih atau sama dengan tiga. Jadi minimal harus tiga. Kalau dua cukup pakai logit atau probit ya seperti kemarin. Tapi kalau multinomial regression atau yang lainnya nanti kita harus minimal kategorinya adalah tiga atau lebih dari dua ya itu. Nah, di sini ya, kita memiliki variabel variabel dependent di mana eh, kategorinya adalah lebih dari sama dengan tiga atau tapi di sini ada syaratnya yaitu unordered. Unordered artinya apa? Unordered berarti berurutan, tidak berurutan atau semuanya sama dalam satu level. Ya, kategorinya ini kata kuncinya adalah unordered, tidak terurut. Contohnya di sini adalah voting intention. Ya, voting intention. Hmm, Voting intention ini mungkin ada yang milih konservatif, ada Labor, tenaga kerja, ada liberal demokrat, atau yang lainnya. Nah, kategori voting intention dari konservatif ke liberal demokrat dan lainnya, itu adalah unorder, ya. Unorder atau tidak terurut. Bukan berarti konservatif lebih baik dari Labor, Labor lebih baik dari liberal demokrat, mungkin liberal demokrat nanti lebih baik dari yang lainnya, itu tidak ya, gitu. Jadi semuanya dalam satu strata yang sama, ya dia horizontal, artinya sama tingginya. Tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Semuanya berada pada level yang sama. Itu yang unordered. Contoh lainnya adalah cause of death atau penyebab kematian. Ya, penyebab kematian contohnya adalah different types of cancer atau tipe cancer kanker yang berbeda-beda. Ya, kanker kita tahu di sini ada banyak sekali. Ada kanker apa? Kanker darah, ada kanker tulang, ya katakanlah. Kanker kulit, kanker pankreas, kanker usus, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Dan ini jenis-jenis kankernya ini juga unorder atau setara. Bukan berarti kanker darah itu lebih mematikan daripada kanker tulang lebih mematikan dari kanker kulit lebih mematikan dari pankreas, dan seterusnya. Itu tidak seperti itu. Semuanya berada pada pada level yang sama, pada strata yang sama. Ya, semuanya pada level strata yang sama gitu. Mungkin Anda tahu kalau kanker darah, mungkin ya saya juga tidak tahu. Mungkin Anda tahunya kanker darah itu lebih beresiko
kematiannya dibandingkan kanker tulang, atau kanker tulang ini lebih beresiko daripada kanker pankreas dan lain-lainnya. Tetapi jenis-jenis kanker ini adalah unorder atau tidak berurut. Ya, semuanya stratanya sama. Jadi semuanya menyebabkan kematian dan semuanya sama beresikonya. Nah, ini yang contoh dari multinomial logistik ya. Multinomial logistik. Jadi, yang paling kata kuncinya adalah unordered kategori. Dan kategorinya harus lebih dari dua atau sama dengan paling kecil sama dengan tiga. Oke, selanjutnya ini adalah contohnya, contoh yang lain. Contoh yang lain dari penggunaan multinomial logistik ya. Di sini ada penelitian judulnya European Football League Support Among Undergraduate Student in Nigeria. Nah, kemudian di sini apa kategorinya? Kategori dari variabel Y-nya di sini ada 4 kategori. Ya, itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah EPL, English Premier League. Kemudian ada Serie E, Serie A, ada La Liga, dan ada Bundesliga. Ini. Jadi ada 4 liga di Eropa yang diteliti. Jadi among among undergraduate, di antara undergraduate student di Nigeria itu mereka menyupport siapa, support siapa, ya, support siapa di European Football League ini, apakah EPL atau Serie A atau La Liga atau Bundesliga. Dan ini kategorinya dari European League. European League ini kategorinya IPL tidak lebih bagus dari Serie A tidak lebih bagus dari La Liga, dan La Liga tidak lebih bagus juga dari Bundesliga. Meskipun mungkin di sini teman-teman ada yang mengatakan, oh IPL ini paling bagus karena nilai permainannya, nilai pemainnya dilihat dari kompetitifnya itu lebih kompetitif, lebih banyak penontonnya, lebih banyak apa namanya sponsornya dan lain-lain. Nah, ini tetap dianggap setara dalam liga-liga di Eropa ya. Bukan berarti EPL ini meskipun dia kompetitifnya lebih bagus dari Serie A, dianggap lebih baik, itu tidak. Ya, jadi ini adalah satu satu level atau satu strata. Kemudian contoh yang lain ada ini penelitian berjudul Identifying Driver of Land Use Change in China. Ya, jadi ada land use change ya, penggunaan lahan. Penggunaan lahan di sini contohnya adalah to farm, to forest, to grass, to water, to urban, dan to unused. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Ya, Y-nya di sini adalah 6 kategori. Ya ini, ya ada 6 kategori. Land use-nya, penggunaan lahannya untuk apa? Apakah untuk pertanian atau untuk apa ini forest hutan ya? Atau untuk ini padang rumput grass, atau untuk sumber air, atau untuk daerah perkotaan, atau to unused, berarti untuk tidak digunakan. Nah, ini ya. Dan ini levelnya adalah sama, baik dari to farm, to forest, to grass, ini itu berada dalam satu level yang sama. Bukan berarti to farm meskipun memberikan kita manfaat ya untuk sektor-sektor pertanian, bukan berarti to farm itu lebih baik dari to forest. To forest lebih baik dari to grass dan sebagainya. Nah, itu tidak. Jadi ini levelnya adalah setara. Kata kuncinya ada di seperti itu. Ya, gini. Kemudian multinomial logistik regression the basic ya, ini adalah basic konsepnya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ide awalnya adalah merupakan ekstensi dari binary logistic regression, ya, regression. Kemudian use paired logit model for each pair of response category. Nah, jadi dibandingkan kita menggunakan beberapa logit, ya, multiple logit. Jadi kalau kita punya
lebih dari dua, kemudian kita modelnya mau buat sampai beberapa logit ya, logit satu, logit dua, logit tiga dan lain-lainnya. Nah, lebih baik kita menggunakan sederhananya, menggunakan ekstensi dari binary logistik. Kemudian jika Y memiliki kategori R, maka di sini adalah R kali R sama dengan satu. Possible pairwise log odds ya. Jadi nanti ada istilah namanya log odds. However, we only need ya, tetapi kita hanya membutuhkan R-1. R-1 saja. Nah, but we only need to model to pair. Ini sebenarnya seperti ini ya. Untuk tiga kategori, ini kan rumusnya seperti ini. 3 dikali 3 kurangi 1, 3 kali 2, 6. 6 possibilities. Ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, dan 3, 2 ya. Ini adalah kombinasi ya. Combination. Nah, kalau kita punya tiga kategori, misalkan, kita bisa menggunakan logit biasa, binary logit yang kemarin, tapi harus ada 6 possibilities. Harus ada 6 model dari ini. Jadi ini nanti akan ada 6 model logit. Nah, tapi kita tuh sebenarnya hanya butuh model two pair saja. Kalau untuk interpretasinya, hmm, oke, interpretasinya ini kita nanti menggunakan logout. Ya, sebenarnya sama sih sama logit kemarin. Ya, sama dengan logit kemarin. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kategori mana yang akan menjadi reference atau baseline kategori. Ya, kalau logit, logit itu kita punya dua variabel, sorry, dua kategori di Y-nya ini kan, yaitu satu dan nol. Di mana yang menjadi reference ini akan secara otomatis adalah nol, ya. Yang menjadi subjek yang akan dibandingkan itu pasti sudah otomatis nol. Tapi kalau Y-nya ini adalah lebih dari dua, ya, lebih dari dua, maka kita perlu memilih mana yang akan menjadi reference atau baseline kategori. Nah, biasanya di sini ya usually yang menjadi kategori reference atau baseline itu biasanya antara first atau last. Ya, jadi kalau kita punya tiga kategori, happy, quite happy, ya cukup, atau very happy. Happy, quite happy. Oh, jangan gini deh ya. Ini agak kontra. Sorry, kita ubah tiga kategori. Tiga kategori menjadi happy, ya, cukup happy, tidak happy, not happy. Ya, jadi ada tiga kategori, satu, dua, tiga. Senang, cukup senang, tidak senang. Biasanya yang akan menjadi baseline atau reference adalah antara first or last, berarti antara yang senang atau yang tidak senang. Kalau baseline-nya yang cukup, itu agak jarang dipakai karena dia ada di pertengahan. Kemudian pemilihan lanjutnya biasanya juga the most meaningful kategori. Mana kategori yang memang paling meaningful. Kemudian the most frequent kategori ya. Jadi ini happy cukup, tidak happy itu mana yang paling banyak frekuensinya nanti akan dipakai. Atau biasanya atau yang not rare ya. Not rare ini kayak cukup ini loh. Rare ini kan agak di pertengahan. Ya, tidak banyak, tidak sedikit, tapi rare. Ya, medium rare. Kalau di daging itu kan medium rare itu. Mau well done, ya matang, atau mungkin eh
rare ya, agak mentah kayak gitu. Nah, biasanya yang not rare, berarti yang bukan ada di tengah-tengah, ya. Antara dia yang paling tinggi atau yang paling sedikit atau yang paling meaningful atau yang lain. Seperti itu biasanya yang kita pilih. Nah, kalau dicontoh di sini, eh ini mungkin yang jadi referensi atau baseline-nya mungkin adalah yang ini ya, EPL nih. Ya, yang EPL. Karena kalau dilihat secara sekilas, tidak perlu ada teori apapun. Kalau kita lihat secara sekilas, Liga Inggris ya, Liga Premier Inggris, English Premier League ini memiliki tingkat apa ya, supporter, mungkin supporter paling banyak di dunia dibandingkan liga-liga yang lain. Jadi mungkin yang akan dijadikan reference adalah yang IPL ini. Oke, ini kemudian untuk persamaannya menjadi seperti ini ya ini. Nah, ini which outcome kategori 1 sampai 3 is difference of category here. Jadi mana yang akan menjadi kategori baseline ya. Ini reference kategori. Referensinya atau baseline-nya ini yang mana? Kalau kita lihat di sini, ini ada dua yang sama yaitu ini ya. 3 dan 3. Jadi yang menjadi kategori atau referensi ini kemungkinan adalah yang 3 ini. Karena nanti ada 1 dibanding 3, ada 2 dibanding 3. Gitu. Jadi yang menjadi referensi dalam rumus ini persamaan dari multinomial logit ini adalah yang kategori 3. Ya, ini. Kategorinya adalah 3. Oke, kita langsung praktek saja, teman-teman. Di sini kita punya contoh kasus yaitu cooking fuel choice, ya, cooking fuel choice among Indonesian households. Jadi pilihan bahan bakar memasak pada rumah tangga Indonesia. Outcome-nya, outcome-nya memiliki 3 kategori ya. Jadi ini adalah Y. Y-nya ada 3 kategori dari cooking fuel atau bahan bakar memasak, cooking fuel dari bahan memasak. Yang pertama adalah apabila rumah tangga itu menggunakan electricity atau ini ada ataunya atau LPG ya. Kalau rumah tangga itu memakai electricity atau LPG, maka kita kodekan menjadi kategori 1. Kalau dia adalah menggunakan kerosen atau yang cair itu minyak tanah ya. Minyak tanah, rumah tangga yang pakai minyak tanah, maka kategorinya adalah 2. Dan kemudian kategori 3 adalah kategori ketika rumah tangga menggunakan firewood atau kayu bakar. Ya, kemudian kita punya explanatory variable atau independent variable atau ini adalah X-nya ya. X-nya. X-nya di sini ada sex. Sex ini adalah jenis kelamin yang kita kodekan 1 sebagai laki-laki, berarti 0 lainnya atau perempuan ya. Kemudian age-nya ini adalah dalam tahun. Education ini adalah years of schooling. Marital status, status pernikahan. 1 ini untuk kawin atau married. Ya, income ini adalah log dari income. Log dari income. Working status ini juga 1 jika dia working ya atau kerja. Kemudian location ini dibagi jadi 2. 1 apabila dia di urban atau perkotaan. Ya, urban atau perkotaan berarti nolnya adalah desa ya. Desa. Ini 1 working berarti nolnya adalah not working. Gitu. Ini explanatory variables-nya. Nah, kemudian coba kita mulai praktek ya. Teman-teman bisa dibuka statanya, kemudian dimasukkan datanya. Dimasukkan datanya. Datanya di sini ada cooking fuel and cooking underscore fuel underscore idn.dta. Karena sudah dalam bentuk DTA, kita drag, kemudian lepas, ya.
Ini bisa Anda copy, use, copy, kemudian kita buka do file. Ya, silakan Anda bisa pakai do file, supaya terekam namanya logistic regression. Ya, ini bisa kita beri opsi clear. Ya, kita coba apa ya? Describe, boleh ya. Kita coba describe dulu datanya. Kalau kita describe, di sini ada age, marital status. Kemudian ini ada employment status, tapi nggak kita gunakan. Ya, dan lain-lain ini. Di sini ada variabelnya ada 11 di data ini. Di data ini ada 11 variabel. Nanti tidak kita gunakan semua karena kita hanya gunakan yang ini ya dari sex, age, eduk, marital, income, working status dan location. Hanya itu yang kita pakai. Ya, jadi tidak semuanya. Kemudian observasinya ada sebesar 6.221 rumah tangga. Ada 6.221 rumah tangga. Kalau sudah mungkin em, kita tab dulu ya. Kita tabulasikan variabel dependennya yaitu di sini apa? Cooking fuel ya, cooking fuel. Kita coba tabulasikan, execute. Nah, ini hasilnya. Electricity, LPG, rumah tangga yang menggunakan listrik, bahan bakar memasaknya ya. Bahan bakar memasaknya dari listrik atau LPG ada sebanyak 4.503 atau sekitar 72%. Yang menggunakan kerosen atau minyak tanah ini ada sebesar 332 atau 5%. Kemudian bahan bakar kayu bakar atau firewood ada 1.386 atau sekitar 22%. Ya, ini berarti ada tiga kategori. Satu adalah listrik atau LPG, dua kerosen atau minyak tanah, ketiga adalah firewood atau kayu bakar. Gitu teman-teman ya, bisa diikuti. Nah, kita langsung aja nih. Di sini sudah saya kasih komennya ya. Jadi tinggal bisa dikopas ini. Nah, untuk melakukan multinomial logistic regression, komennya adalah mlogit ya. Kalau kemarin tuh logit biasa hanya logit. Sekarang hanya tinggal dikasih m di depannya, mlogit. Mlogit, kemudian variabel dependent atau Y, variabel dependent atau Y, diikuti oleh seperangkat variabel independent atau X ya. Jadi Y diikuti X, Y, X, Y, X. Nih, Y, X. Kalau sudah tinggal di-execute, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, sudah langsung muncul. Ah, ini akan secara otomatis, kalau di Stata secara otomatis, kalau kita tidak memberikan opsi mana yang mau dijadikan reference atau base, secara otomatis Stata akan menjadikan kategori satu, kategori paling atas sebagai base outcome-nya atau reference-nya. Ya, secara otomatis seperti ini. Tapi kita bisa pilih nanti kalau misal mau yang tiga atau dua boleh. Ya, nanti kita coba. Sekarang kita coba dulu yang by default dari Stata. Dia eh, paling dia akan secara otomatis dari yang paling atas akan dijadikan base. Nah, tapi sebenarnya ini apa sih yang bisa dijadikan base ya dari cooking fuel?
Ini kalau kita lihat nih, electricity atau LPG ini adalah frekuensinya sebanyak 4.503. Ada 4.503 atau 72%. Sedangkan syaratnya tadi yang menjadi base atau reference ya, itu salah satu syaratnya adalah, oke, mana tadi filenya ini. Biasanya in the first or last kategori ya tadi the first kita pakai, kemudian the most meaningful atau the most frequent ini juga bisa kita pakai ya. Karena di Indonesia sekarang mayoritas kan pakainya LPG untuk bahan bakar memasak. Jadi kita bisa menggunakan LPG ini sebagai reference. Nanti akan dibandingkan bagaimana dengan penggunaan bahan bakar lain yang masih digunakan, tetapi kan paling banyak yang digunakan sekarang adalah LPG. Seperti itu. Ya, jadi kita akan memilih sebenarnya yang paling baik dalam kasus ini sebagai reference adalah electricity atau LPG ini sih. Nah, kalau tidak ya firewood, ya firewood. Karena firewood itu mungkin sesuatu yang sudah paling ketinggalan zaman di sini, ya. LPG dibandingkan LPG, minyak tanah sama kayu bakar. Kayu bakar ini adalah yang paling ketinggalan zaman, yang paling outdated. Tuh, meskipun minyak tanah juga sudah jarang sekali digunakan di Indonesia sekarang minyak tanah sudah langka. Kita sudah melalui proses yang namanya pergantian dari minyak tanah ke LPG. Mungkin sekitar tahun berapa ya? 2004 atau 2005 itu sudah diganti, diubah ya kebijakannya. Itu selanjutnya kalau sudah selesai bisa Anda lihat ya. Kalau bisa Anda lihat di sini. Nah, ini dari hasilnya ada sedikit mungkin tampilan yang berbeda ya. Karena hasilnya kok di sini ada dua. Seksnya ada dua, age-nya juga ada dua ya. Bahkan konstannya juga ada dua. Nah, padahal biasanya kita melakukan regresi hanya muncul satu saja. Tapi kemudian hasilnya ada dua. Dan di sini ada electricity, di sini keterangannya adalah base atau outcome. Ah, nah, kenapa hasilnya seperti ini? Ya, karena di sini ada tiga kategori yang dibandingkan. Ada tiga kategori yang dibandingkan. Lalu bagaimana interpretasi ini? Ya, ini sudah saya rangkum di PowerPoint-nya juga. Ini bisa lihat. Ya. Oke, yang pertama kita harus membacanya tidak bisa langsung kerosen sama firewood itu tidak bisa langsung. Kita harus membacanya satu satu kategori dulu, satu persatu kategori. Yang pertama adalah kerosen versus electricity atau LPG. Kerosen versus electricity atau LPG. Jadi antara ini kerosen dulu, kemudian kita bandingkan dengan electricity atau LPG. Oke, kalau kita lihat di sini ya, sekilas kita lihat dari probabilitasnya, seks ini tidak signifikan, age juga tidak signifikan, ada yang signifikan yang adalah education, kemudian ada marital status juga ada yang signifikan ya, karena dia signifikan itu kalau probabilitasnya kurang dari 0,05. Ya, kalau kita pakainya alfanya di 0,5 berarti ini yang signifikan ada eduk. Ya berarti ini eduk, marital status, income juga ya, income. Dan terakhir yang signifikan juga ada location, ya, desa kota tadi. Oke. Kalau dia tidak signifikan, berarti ya tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dia memilih apakah memilih kerosen atau LPG. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya sama gitu untuk yang jenis kelamin yang seks ini. Kemudian age juga tidak signifikan, berarti age ini usia juga tidak berpengaruh terhadap pemilihan apakah dia mau memakai bahan bakar kerosen atau electricity. Nah, untuk yang signifikan, contohnya pertama adalah education. Education ini kita lihat koefisiennya atau betanya ada di minus 0,03. Ya, berarti maknanya adalah setiap penambahan year of education
penambahan tahun sekolah ini akan berasosiasi atau berhubungan sebesar 0,03. Penurunan ya, akan menurunkan. Ya, akan terjadi penurunan sebanyak 0,03 in the relative ya, relative log odds ya. Pada relative log odds. Jadi perlu diperhatikan kalau kita pakainya di sini adalah koefisien, maka pembacanya harus ada in the relative log odds. Ya, relative log odds-nya of using kerosene versus LPG. Hmm. Jadi ada kata-kata relatif terhadap, ya relatif terhadap, ya gitu, relatif. Itu harus muncul, karena kita pakainya yang koefisien. Nah, eh kerosene versus electricity, ya. Berarti education, s- orang yang educationnya lebih tinggi, ya, itu lebih memilih menurunkan, ya, lebih menurunkan penggunaan kerosen dibandingkan electricity. Nah, berarti orang yang berpendidikan tinggi, lebih tinggi, itu lebih memilih untuk menggunakan LPG atau listrik. Tapi lagi-lagi di sini ada relatif lockout. Jadi relatif terhadap penggunaan kerosen terhadap electricity atau LPG. Ini. Ya. Kemudian kita lihat juga yang marital status. Marital status ini juga negatif. Nah, marital status ini adalah dummy variabel ya, yang dimana satu ini adalah merit, satu itu merit. Berarti yang kita baca adalah untuk yang merit. Dan kita bandingkan terhadap nol, nolnya adalah yang unmerit atau tidak kawin. Ya. Merit responden, ya merit, sorry, ini merit harusnya merit household head ya, merit responden household head ya, kepala kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga yang menikah atau yang married ini memiliki penurunan sebesar 0,620 pada relatif log odds-nya untuk menggunakan kerosen compare to LPG. Ya, compare to those who unmarried. Jadi perbandingannya kalau dummy nanti akan ada dua. Ya, perbandingannya akan ada dua bacanya. Kepala rumah tangga yang menikah atau yang kawin ini lebih sedikit ya, atau gimana ya? Sorry, enaknya gimana bacanya ini? Kepala rumah tangga yang menikah itu relatif log odds-nya itu akan menurun dalam menggunakan kerosen dibandingkan electricity. Dibandingkan lagi ya, dibandingkan dengan those who unmarried gitu. Kemudian log income-nya ini juga tadi income-nya ini signifikan. Log income signifikan setiap penambahan log income ya setiap penambahan pendapatan akan berasosiasi dengan penurunan pada relatif log odds sebanyak 0,11 ini menggunakan kerosen dibandingkan dengan menggunakan LPG. Kemudian yang location, location juga ya satu ini tadi urban, berarti kita bacanya yang urban dulu. Rumah tangga yang hidup, yang tinggal di urban area, area perkotaan, ini akan menurunkan relatif log odds-nya sebesar 0,351 dalam penggunaan kerosen dibandingkan menggunakan LPG, dibandingkan dengan yang tinggal di rural ya. Artinya orang yang tinggal di kota itu lebih banyak menggunakan electricity atau LPG dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di yang di rural atau pedesaan. Ya, itu cara membacanya untuk yang kerosene versus electricity. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk membaca yang firewood.
versus electricity atau LPG. Jadi harus kita interpretasikan satu persatu kategori. Karena pembandingnya adalah electricity, maka ya semuanya harus kita bandingin kerosene ke electricity, firewood juga ke electricity. Cara pembacaannya sama, ya kalau kita lihat di sini yang signifikan ada age, education, income, working status, sama location. Ya, hampir sama, yang beda cuma mungkin working status ini. Kita lihat yang age, oh age tadi tidak ya, tidak. Ini age tidak signifikan menjadi signifikan. Kalau kita lihat age, ya ini artinya each additional year of age is associated with 0,017 increase in the relative log odds of using firewood versus electricity. Ya, hasilnya ini positif. Kita lihat ya. Age-nya ini adalah usianya untuk household head atau kepala rumah tangga. Ya, ini agak masuk akal. Kenapa? Karena kepala rumah tangga yang semakin tua ternyata memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penggunaan firewood dibandingkan LPG. Ya, kalau orang tua kan biasanya pakai kayu bakar. Masih banyak yang pakai kayu bakar dibandingkan pakai LPG. Ya, kemudian education ini negatif sama seperti tadi. Marital status ini tidak signifikan, income juga negatif ya sama ya. Berarti orang yang lebih kaya itu lebih banyak menggunakan LPG dibandingkan firewood sama kerosene tadi. Kemudian working status, oke, working status di sini eh, positif ya. Probabilitasnya ini sangat sangat presisi sekali 0,05 ya. Jadi kalau kita katakan ini signifikan, sangat sangat tipis gitu 0,05 ya sama-sama itu. Ya, jadi ini borderline signifikan. Jadi signifikannya itu berada di batas antara dia berpengaruh atau tidak. Gitu. Tapi kalau kita lihat di sini adalah signifikannya positif. Berarti orang yang bekerja itu ternyata lebih banyak yang menggunakan firewood dibandingkan yang electricity atau LPG. Nah, untuk location masih sama tandanya yaitu negatif. Berarti orang yang tinggal di kota itu lebih banyak yang menggunakan electricity dibandingkan firewood. Jadi orang yang di kota itu karena dia negatif lebih sedikit yang menggunakan firewood, lebih sedikit yang menggunakan firewood dibandingkan electricity. Ini kan sama bahasanya. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa lain berarti orang yang tinggal di kota itu lebih banyak pakai LPG, kan kayak gitu. Ya, lebih sedikit pakai firewood berarti lebih banyak pakai LPG. Seperti ini teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau kemudian Anda mau mengubah base atau referensinya. Anda mau diubah nih, saya nggak mau satu jadi reference. Saya maunya tiga jadi reference. Maka tinggal dikasih opsi base dalam kurung berapa. Ya, base dalam kurung berapa. Di sininya tinggal kasih base-nya dalam kurung berapa. Ya, kita mau pakai yang tiga. Berarti sekarang firewood. Kayu bakar yang jadi base-nya. Kayu bakar yang jadi base-nya. Mana hasilnya? Nih. Nah, ini. Kayu bakar yang jadi base-nya. Maka akan jadi seperti ini. Firewood yang sekarang tidak ada hasil estimasinya karena dia menjadi base atau reference. Ya, itu. Kemudian untuk interpretasinya sama. Interpretasinya sama seperti tadi, hanya saja sekarang menjadi electricity versus firewood, kerosene versus firewood. Itu. Ya, electricity versus firewood dan kerosene versus firewood.
Untuk interpretasinya juga sama seperti selanjutnya, sebelumnya. Oke, sekarang kita punya relative risk ratio. Relative risk ratio. Kalau di logit, kita punya yang namanya odds ratio ya. Ada koefisien, odds ratio, dan marginal effect. Nah, kalau di M-logit ini odds ratio-nya menjadi relative risk ratio atau RR, triple R. Ya. Kenapa menggunakan relative risk ratio? Karena seperti sebelumnya di logit, menggunakan koefisien, ya ini dalam tadi relative log odds ya. Dalam relative log odds-nya ini tidak bisa kita terjemahkan begitu saja, harus kita hitung dulu itu kan. Nah, ini akan menjadi hard to interpret directly. Sangat sulit untuk kita interpretasikan secara langsung. Oke. Kemudian juga not intuitive, intuisinya kepada audiens, terutama audiens dari publik, ya yang dari berbagai latar belakang, ini akan kemungkinan mereka akan sulit untuk mencernanya ya. Untuk mencerna ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini agak kesulitan nanti audiensnya. Nah, jadi koefisien ini banyak yang tidak pakai koefisien. Ya, kemudian salah satu salah satu caranya adalah daripada pakai koefisien pakai namanya relative risk ratio atau RRR, triple R, dengan cara menggunakan eksponen dari betanya Hmm. atau eksponensiat dari koefisiennya. Yang ini mentranslate menerjemahkan dari log odds menjadi odds ratio ya sama kan menjadi OR itu. Untuk pembacanya ini lebih mudah, tapi sekali lagi ini harus diperhatikan nilai dari RRR-nya itu. Kalau lebih dari satu ya dia increase berarti positif, kalau kurang dari satu dia decrease atau negatif, kalau sama dengan satu no efek atau ya sama dengan aja, nggak ada efeknya gitu. Nah, Anda bisa pakai comment data ya, tinggal di belakangnya dikasih opsi R, R, R. R-nya kecil 3 kali. R-nya kecil 3 kali. R, R, R. Ini di ya, muncul seperti ini. Nah, sekarang ini sudah jadi R, R, R. 3 relative risk ratio. Nah, kita lihat di sini sudah tidak ada yang negatif, kan? Nggak ada yang negatif, karena semuanya positif. Tapi kalau dia lebih dari satu adalah positif, kurang dari satu adalah negatif. Kalau dia sama dengan satu, tidak ada efek. Sudah ada perbedaan. Kalau di sini kebetulan tidak ada yang bernilai satu. Ya, kebetulan tidak ada yang bernilai satu. Untuk interpretasinya, ini sama dengan out ratio yang kemarin. Ya, yang ada di logit. Ya, ini akan sama. Ini bisa ini sama ini interpretasinya. Nanti bisa Anda buka lagi ya yang kemarin rasionya ini. Nah, selanjutnya kita bisa pakai marginal effect. Ya, marginal effect komanya sama ini margins DY DX dalam kurung bintang. Sama seperti kemarin margins sama DY DX atau dalam kurung bintang. Nanti akan muncul, kayak ini masih memutar, berarti harus kita tunggu dulu. Masih memutar, kita tunggu hasilnya untuk marginal effect dari estimasi. Oke, sudah ya. Sudah ini, hasilnya cukup panjang. Ada 3 kategori kan ini. Nah, hasilnya cukup panjang ini.
Apa ini caranya, gimana bacanya? Ini hasilnya cukup panjang. Hasilnya ini cukup panjang. Ini saya rangkum di sini, sudah saya rangkum. Nah, kita lihat di sini satu. Satu adalah probabilitas cooking fuel untuk kategori satu, yaitu electricity LPG. Predik dari PR outcome-nya satu. Ya, berarti ini adalah punyanya LPG atau kategori satu. Dua adalah punyanya kerosen atau dua. Ya, tiga, kategori tiga adalah untuk yang firewood. Jadi ini adalah probabilitas hasil untuk outcome-nya satu. Ini outcome-nya dua, outcome-nya tiga. Nah, ini akan cukup membingungkan kalau yang seperti ini ya. Satu, dua, tiga nanti akan sangat panjang, apalagi kalau independent variabelnya cukup banyak. Dan kategori Y-nya ini mungkin bisa lebih dari tiga, atau empat, atau lima gitu. Nanti akan sangat panjang. Oleh karena itu, kita bisa untuk memprediksi per outcome-nya. Nah, kita bisa memprediksi per outcome-nya dengan komen ini, teman-teman ya. Margin DE, kemudian kita tambahkan predik dalam kurung probabilitas outcome yang satu dulu. Yang satu dulu ya. Ya, ini sama. Kemudian untuk per outcome-nya predik eh, probabilitas outcome di OD ini ya. Ini nggak pakai ini. Outcome-nya satu. Ini kalau kelebihan. Kita coba. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah jadi. Ini hanya sebenarnya merangkum saja. Hasilnya itu akan sama seperti yang di yang di mana tadi ini ya. Kalau kita lihat di sini predik satu untuk seks adalah minus 0,032, H-nya adalah minus 0,0017. Kita lihat hasilnya yang ini. Nah, sama kan? Minus 0,329 minus 0,0017 sama. Jadi ini sebenarnya kita hanya merangkum saja ya. Dan ini biar tidak bingung itu seperti ini. Nah, biar tidak bingung seperti ini. em, Kemudian cara bacanya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah AME atau Average Marginal Effect, AME. Ya, jadi ini tuh DYDX Marginal Effect atau kita bisa juga panggil dia sebagai AME atau Average Marginal Effect. Untuk probabilitas untuk outcome-nya satu atau yang penggunaan electricity. Oke, em, H, oke ini langsung H. Oh ya, yang seks tidak kita terjemahkan karena dia tidak signifikan ya. Jadi tidak ada perbedaan marital status juga, working status juga. Jadi kalau hasilnya ini tidak signifikan, berarti tidak ada asosiasi atau tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Ya kalau yang jenis kelamin ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan electricity. Jadi sudah tidak ada perbandingan electricity versus kerosin dan lainnya karena kita sudah spesifik pakai marginal effect untuk probabilitas outcome-nya adalah satu. Jadi tidak ada lagi perbandingan electricity versus kerosin atau electricity versus firewood. Sudah tidak ada. Jadi ini interpretasinya lebih mudah seperti kita interpretasi OLS atau logit pada umumnya. Ya, itu. Ini juga marital status tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan orang yang menikah dan tidak menikah terhadap penggunaan electricity atau LPG. Working status juga tidak
signifikan. Oke, kita coba interpretasikan pada yang H dulu. Ya, yang H ini negatif dengan probabilitas cukup rendah 0,0 mana nih? Kurang dari 0,01 ya, berarti dia kurang dari 1%. Kurang dari 0,1%. Ya. Negatif dan signifikan, berarti cara membacanya ini sama seperti OLS biasa itu ya. Setiap penambahan year ya. Jadi ketika usia orang bertambah 1 tahun, maka probabilitas menggunakan electricity akan menurun sekitar berapa? 0,17%. Itu sama. Education juga, tapi dia positif ya. Berarti ada hubungan antara pendidikan dengan penggunaan LPG. Yang mana hasilnya positif ya. Orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih memilih menggunakan LPG atau listrik. Tuh, income juga dia positif, kemudian location dia positif ya. Untuk location ini adalah dummy variable, satu adalah urban. Berarti yang urban atau perkotaan yang kita baca. Artinya apa? Orang yang tinggal di urban, ya, ini probabilitas untuk menggunakan LPG-nya akan meningkat sebesar 20,7% dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan atau rural ya. Ini sangat strong efeknya ya. Karena probabilitasnya di sini 0,00. Dan koefisiennya, sorry, bukan koefisien, tapi marginnya, AME-nya ini adalah sampai 20%, sedangkan yang lainnya hanya 0,0, 0,013 ya. Yang H juga cuma 0,00001 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sih yang paling banyak berpengaruh terhadap penggunaan LPG ternyata adalah lokasi ya, atau desa kota. Yang mana ini sangat make sense atau masuk akal. Ya, kalau di kota ya mau nggak mau ya pakai LPG. Karena kepakai kerosen sudah langka, pakai firewood juga tidak ada kayu bakarnya. Kalau orang di desa masih bisa nyari kayu bakar. Kalau di kota sudah tidak ada. Nah, ini sama semuanya. Kemudian yang outcome-nya 2 juga sama. Nanti bisa dicoba. Ya, tinggal diganti 2. Hasilnya juga sama. Hanya saja ini nanti interpretasinya menjadi probabilitas penggunaan kerosen, bukan LPG lagi. Kemudian yang ketiga juga sama, tinggal diganti ininya, kategorinya. Dan interpretasinya nanti hanya diganti menjadi firewood. Penggunaan firewood bukan lagi kerosen atau LPG. Ya, sama. Kemudian kita bisa coba untuk memplotkan marginal efeknya, ya, menggunakan marginal effect. Ini adalah post estimation, jadi Anda harus margin dulu, baru bisa muncul apa ini? Diagram ini ya, gambar ini baru bisa muncul kalau sudah dimarginalkan dulu. Kalau belum nanti nggak bisa. Dan ini bisa kita gunakan untuk kategori variabel atau yang dummy variabel. Nggak harus dummy sih, kategori ya. Jadi, jadi kalau X-nya itu ada beberapa kategori itu bisa. Tapi tidak bisa kita gunakan untuk yang numerik atau continue. Misalkan age, years of schooling tadi nggak bisa karena itu numerik. Ya, nggak bisa. Nanti terlalu banyak hasilnya. Nah, ini komennya nih ya. Margins. Ini harus dikasih ini. E-location. Kalau tidak dikasih I ini nanti nggak jalan. Kita coba dulu ya. Discard. Oke, ini saya copy dulu. Saya copy coba satu dulu ya. Ah, apakah bisa atau tidak? Oke, di sini merah.
Faktor location not found in list of covariates. Kenapa ini not found, teman-teman? Jadi ini harus ada I titik ya. I titik ini maksudnya itu kalau di stata I titik itu ini adalah namanya operator ya, operator yang dia akan membedakan secara spesifik pada kategori ya. Jadi nanti bisa terlihat location-nya urban atau rural seperti itu sebenarnya. Nah, karena ini merah, jadi mungkin salahnya adalah di kita belum menambahkan tadi. Ya. Jadi yang kategori itu bisa kita tambahkan operator ini. Tadi yang kategori ada sex, age ini enggak, kategori. Ya, ini juga. Dan nanti hasilnya akan sama. Kita ulang coba ya. Nih, hasilnya akan sama seperti yang tanpa i, ya tanpa i titik hasilnya akan sama sebenarnya. Nah, perbedaannya hanya di sini nanti akan ada satu seks ya, karena di sini saya tidak memberikan label, jadi nggak kelihatan. Nah, contohnya yang sudah saya labelin ini, location ya. Satu ini akan muncul di sini perkotaan. Satu perkotaan, oh berarti benchmarknya adalah nol yang tidak terlihat di sini yaitu perdesaan. Kayak gitu. Ya. Kalau ini sudah kita execute, kita coba execute yang location. Nah, oke, muncul ya ini margin. Ini untuk outcome satu dulu. Kalau nanti Anda mau coba untuk yang outcome dua nggak apa-apa. Ya, Anda bisa coba-coba. Kemudian ini komennya, margin name, location. Eh, kita copy aja, location. Oke, oh ini jadi ya, yang location. Ini adalah probabilitas penggunaan LPG kan tadi. Nah, makanya di sini hasilnya. Marginal efeknya, doye-doeknya dari perdesaan itu rendah, sedangkan perkotaan ini cukup tinggi. Ya, bahkan perbedaannya ini hampir apa ini ya? Garisnya ini hampir ke apa ini? Diagonal ya. Nah, garisnya ini hampir diagonal kan ini. Yang mana berarti memang cukup signifikan perbedaannya. Kalau dia gambarnya grafiknya di sini ke sini ya. Jadi lumayan landai, itu berarti perbedaannya nanti sedikit. Tapi karena ini perbedaannya sangat tinggi, ya hampir membelah dua kurva ini menjadi diagonal ini sangat cukup tinggi juga. Jadi yang probabilitasnya menggunakan LPG itu memang besar yang kota daripada yang perdesaan. Itu bisa kita lihat. Kemudian selain location nanti ada sex ya di sini. Oke, kita ganti aja sex. Nah, ini seperti ini ya. Seksnya satu adalah laki-laki, nol adalah perempuan. Tadi kalau nggak salah tidak signifikan ya. Nah, ini karena apa? Kita lihat juga nih, kalau yang tadi location itu kan titiknya hampir garis diagonal kan dari sini ke sini nih. Nah, tapi kalau kita lihat yang jenis kelamin, itu dia tidak, perbedaannya tidak cukup besar ya. Kalau yang laki-laki ada di sekitar 0,72 ini, perempuannya sekitar 0,75-an. Jadi perbedaannya sedikit. Kita coba lagi yang marital status.
Marital status juga sepertinya tadi tidak signifikan ya. Ah, karena perbedaannya kita lihat ini sangat sedikit antara yang married dan yang unmarried. Kemudian terakhir ini working status. Oh, oke. Oke, working status. Dia perbedaannya agak tinggi kalau working status ya untuk LPG ini. Yang mana yang kerja ini lebih banyak. Oh, oh, terbalik ya. Yang kerja ini lebih sedikit probabilitasnya yang pakai LPG dibandingkan yang tidak kerja. Ya, berarti yang kerja ini tadi lebih banyak yang pakai antara firewood sama kerosene ternyata. Tapi tadi probabilitasnya pun sangat mepet dengan 0,05 ya. Tuh, terus kita bisa gabung diagramnya jadi satu pakai namanya komennya Grab Combine. Tinggal dikasih location, sex, marital status, working status ini adalah nama-nama yang kita simpan. Anda boleh menggunakan nama lain, terserah, tapi harus sama nanti di sini. Ya, harus sama. Kita execute, coba tunggu, masih memutar. Oke, ini. Nah, jadinya seperti ini, jadi satu. Ya, kalau kita lihat dari sini terlihat jelas bahwa yang paling banyak perbedaannya antara penggunaan LPG adalah lokasi, desa kota ini, lihat. Paling tinggi kan. Kemudian ada juga diikuti working status. Setelah itu ini ya, ini jenis kelamin dan marital status. Yang perbedaannya paling sedikit ini. Kita lihat dari kemiringan garisnya. Makin dia miring, makin dia banyak perbedaan. Nah, kalau dia makin mendatar, berarti makin tidak ada perbedaan. Atau sama.